Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Eh, Bangga bagi saya sebetulnya bisa share dengan teman-teman KMMB hari ini. Eh, dan memang yang ingin saya sampaikan sebetulnya sesuatu yang seringkali diabaikan oleh bisnis karena memang pebisnis ini lebih fokusnya kepada pencapaian target kinerja. Tapi ada hal-hal yang sebetulnya bisa menjaga kelangsungan bisnis dan ini bagian dari satu suprasistem ketahanan bisnis, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bisa lihat seperti apa sih kebutuhan sebuah organisasi terhadap ketahanan bisnis. Izinkan saya untuk share screen sudah ya, sudah share screennya. Saya karena sinyalnya agak kurang bagus, saya mohon izin untuk matikan video sebentar, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita bicara lebih jauh, ada sebuah realitas yang perlu kita pahami bersama bahwa ketika kita bicara krisis, pertanyaannya bukan lagi apakah akan terjadi, tapi yang perlu kita sikapi adalah kapan dan seberapa siap kita. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah tahu dengan situasi VUCA dan BANI saat ini gitu ya. Kita akan menghadapi krisis itu bisa bisa tiap saat gitu. Kemudian yang kedua, mungkin saya pernah dengar istilah tata kelola itu kurang lebih sekitar 30 tahunan yang lalu gitu ya. Tapi balik lagi pada akhirnya yang menjadi hambatan buat apa namanya buat kita adalah ketahanan organisasi itu tidak cukup dengan tata kelola saja, tapi juga perlu satu rangkaian kegiatan, aktivitas dan inisiatif yang memang dijalankan oleh organisasi. Dan business continuity management tidak hanya cukup dengan catatan di kertas saja. Kenapa? Karena lebih baik kita punya rencana yang komprehensif tapi kita tidak membutuhkannya daripada kita tidak mempunyai rencana tersebut ternyata kita malah menghadapi sesuatu yang katastrofik gitu ya. Dan saling berkebalikannya, eh, Business Continuity Management atau BCM tanpa fondasi GSG juga hanya akan menjadi sebuah tumpukan dokumen saja. Karena apa? Karena tata kelolanya tidak dijaga gitu ya. Sehingga kalau boleh saya sampaikan key message dari pertemuan kita hari ini adalah governance guarantees direction, dan business continuity guarantees survival. Jadi dua-duanya memang perlu berkaitan. Tapi ini nanti mungkin kita bisa melebar. Yang jelas kedua hal ini sebetulnya juga masih kurang cukup gitu ya teman-teman. Nah, kenapa sih kemudian BCM ini lebih berposisi sebagai perisai bagi tata kelola? Gitu? Karena eh, tata kelola tidak cukup. Tata kelola di Indonesia hanya mengatur tentang peran dari eh, direksi, komisaris, kemudian hubungan dengan stakeholder, pemegang saham dan sebagainya. Tapi secara teknis bagaimana kemudian direksi menjaga bisnisnya, kemudian bagaimana direksi bisa mengembangkan bisnis dari eh, situasi yang terjaga itu perlu aktivitas-aktivitas yang lain. Sehingga kalau kita lihat di sini peran business continuity management terhadap pilar tata kelola pertama, promote value creation. Nah, ini ada yang unik dengan kita bicara promote value creation karena kalau kita bicara risk management dalam hal enterprise risk management ya kalau menggunakan pendekatan ke ISO 31000 ternyata dalam prinsip mereka tujuan juga sama, eh, menciptakan dan melindungi nilai sehingga eh, nantinya kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya yang akan melaksanakan BCM di internal organisasi jangan lupa bahwa risk manajemennya juga harus kuat. Karena dengan risk manajemen yang kuat semuanya terukur sehingga BCM juga akan lebih mudah diimplementasikan. Kemudian yang kedua, protecting stakeholder trust. Dengan kita memiliki rangkaian inisiatif untuk menjaga bisnis termasuk BCM di dalamnya, kita akan memiliki satu level kepercayaan yang tinggi dari nasabah, dari investor, dari regulator, dan dari karyawan. Nah, khususnya dari karyawan, BCM ini nantinya perlu disosialisasikan dan dilatih kesiapannya atau readiness-nya tiap saat. Kenapa? Karena karyawan nanti akan menghadapi krisis tersebut sehingga kalau karyawan tidak disiapkan sejak awal itu akan menjadi masalah dan bisa mengganggu organisasi gitu ya. Dan yang ketiga adalah fiduciary
duty eksekutif. Jadi BCM ini sebetulnya kalau kita kaitkan dengan tata kelola itu adalah bagian dari tanggung jawab direksi dan komisaris sebagai top eksekutif gitu. Karena apa? Karena mereka lah sebagai pilar tata kelola yang perlu memastikan bahwa bisnis mereka dalam mencapai pencapaian nilai yang diharapkan oleh pemegang saham dan stakeholder lainnya itu bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan dan tentunya itu perlu didukung dengan berbagai aktivitas. Kalau kita merefer sedikit ke peraturan yang terbit oleh OJK, mungkin tidak semuanya terkena aturan OJK, tapi mayoritas terkena aturan tersebut yaitu POJK 51 tahun 2017, di mana keuangan berkelanjutan itu di dalam poin-poin laporan keberlanjutannya melihat bagaimana peran direksi dan komisaris yang cukup kuat dalam menjaga keberlangsungan usaha. Nah, ini yang mungkin ketika saya kenal BCM kurang lebih berapa tahun yang lalu, tahun 2018 tahun yang lalu lah saya kenal BCM itu, sifatnya masih tradisional, masih apa namanya, masih bagaimana eh, kita perlu tapi tidak perlu. Kenapa demikian? Karena dengan BCM tradisional itu aktivitas selain pencapaian target bisnis dianggap sebagai beban. Apapun itu, mau sertifikasi ISO 9001, mau sertifikasi apapun termasuk dalam penyiapan sistem BCM dianggap sebagai cost center. Sehingga eh, apa namanya? Kalaupun ada yang lebih karena tuntutan regulasi atau tuntutan investor saja gitu, bukan karena memang kebutuhan organisasi. Kemudian eh, targetnya itu lebih kepada pemulihan fasilitas. Jadi kalau misalnya kita bicara 4P gitu ya, ada people, premises, proses, dan produk. Target BCM lama itu hanya bagaimana proses tetap berjalan, premis tidak terganggu, kemudian baru bicara eh, produk dan people itu terakhir gitu ya. Sehingga dalam kacamata tersebut yang menjadi ownernya ya hanya tim kecil biasanya dulu belum 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 banyak dikenal tuh tim risk management biasanya paling hanya tim risk yang dibentuk ad hoc dan juga tim IT yang memang generik sebagai IT dari bisnis proses gitu ya. Tapi berjalannya waktu, teman-teman kemudian dikenal juga dengan adanya panduan dari ISO, sehingga BCM ini perlu diintegrasikan dengan tata kelola. Sehingga tadi sudah saya singgung sebelumnya, dianggap sebagai value protector dan menjaga keunggulan kompetitif. Karena once kita memiliki BCM, kita dianggap siap dan lebih resilience dalam menghadapi tantangan bisnis. Kemudian yang kedua, eh, BCM terintegrasi akan memfokuskan diri pada kelangsungan layanan dan reputasi manajemen. Jadi bukan cuma lagi satu titik saja, satu node saja di organisasi, tapi sudah mencakup semuanya sehingga peran serta dari seluruh organisasi dalam BCM menjadi sangat penting gitu. Dan kalau saya sih menyarankan BCM ini masuk dalam RCSA dari masing-masing bagian, sehingga risk control self assessment dari masing-masing unit kerja itu sudah mencakup poin-poin dalam BCM khusus untuk bagian sendiri, sehingga secara organisasi akan tercapai satu sinergi yang kuat di dalam organisasi dalam menjaga kelangsungan bisnis. Nah, yang poin ketiga juga BCM yang terintegrasi dengan GCG juga sama seperti konsep yang dimiliki oleh ISO 31000 sebagai dasar IRM yang sudah dikenal luas Bapak. Jadi memang eh, bisnis continuity management ada kaitan dengan risk management, ada kaitan dengan bagaimana kita menjaga kepatuhan dan seterusnya dan ini butuh tone of the top. Jadi butuh memang komitmen dari pimpinan puncak dan kemudian didiseminasi dalam sebuah roadmap yang dijadikan budaya di organisasi gitu. Nah, kemudian bagaimana sih kita melihat keterkaitan dari prinsip dasar GCG yaitu tarif ya, transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness terhadap bagaimana implementasi nyata dalam BCM. Kita bisa lihat di sebelah kanan Bapak Ibu ya dalam tabel ini bahwa dengan adanya transparansi dalam bentuk business impact analysis, maka komunikasi krisis bisa lebih terbuka. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran untuk menghadapi sesuatu atau menutupi sesuatu gitu. Ini pernah terjadi ketika yang contoh yang buruknya ya teman-teman. Ketika misalnya terjadi bom Sarinah beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 2015 kalau nggak salah ya. Itu terjadi bom Sarinah, kemudian mungkin sebagian organisasi yang sudah punya BCM langsung ambil sikap yang punya lokasi kerja di sekitar Sarinah, Tamrin, Sudirman langsung menutup lokasi kerja gitu ya untuk menjaga kelangsungan bisnis dan memastikan bahwa semua timnya aman. Tapi yang belum punya
ada yang malah kemudian menjadikan itu sebagai tontonan, bahkan kemudian melihat itu sebagai sebuah peluang gitu ya. Jadi memang bisa macam-macam, tapi bagi organisasi yang siap menghadapi berbagai kemungkinan bisnis, eh, kondisi-kondisi yang darurat seperti itu langsung dihubungkan dengan bisnis impact analysis, kemudian dilaksanakan sesuai dengan standarisasi di BCM-nya dan tentunya akan menjaga kelangsungan bisnis gitu karena apalagi dengan sekarang teknologi sudah bisa melaksanakan pekerjaan dari rumah ya bisa bisa kemudian dipindahkan lokasi kerja ke remote area baik di rumah masing-masing maupun di tempat tertentu gitu ya. Kemudian terkait dengan accountability eh, dengan adanya kejelasan struktur crisis management team, kemudian penetapan RTO atau recovery time objektif yang terukur, eh, semua proses, semua aktivitas, semua inisiatif akan lebih bisa terjaga sehingga manajemen bisa langsung mengatakan kepada stakeholder ketika terjadi krisis kapan bisnis bisa recover dengan lancar kembali gitu ya. Kemudian dari sisi responsibility eh, bahwa kita akan bicara terkait dengan kepatuhan. Kepatuhan yang mana? Kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan negara tentunya gitu ya. Baik kalau dari sisi keuangan berarti oleh Bank Indonesia, kemudian oleh OJK, oleh pemerintah, badan pemerintah yang lain, bahkan mungkin oleh standarisasi ISO gitu ya. Dan kalau kita merujuk pada responsibility, karena krisis ini biasanya yang terjadi di Indonesia terutama gitu ya, lebih terkait pada krisis fisik gitu, sehingga tanggung jawab dan tanggung jawab sosial dan keselamatan dan terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan bisa lebih dijaga gitu. Itu apa namanya teman-teman yang mungkin eh, kita bisa lihat dari responsibility. Kemudian dari sisi independensi, eh, business continuity plan, kemudian DRP-nya itu harus disiapkan secara independen. Jadi perlu apa namanya nantinya akan ada akuntabilitas khusus bagi tim apa namanya tim DRP yang tentunya juga ketika diaudit tim auditornya juga harus independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang lain. Kenapa? Karena seringkali proses audit terhadap kehandalan BCP itu terganggu karena tim auditnya entah tidak independen atau bisa jadi memang ada hal-hal yang membatasi aktivitas pekerjaan tim internal audit. Dan yang terakhir karena ini aspeknya fairness, semua pihak stakeholder mendapatkan apa namanya mendapatkan eh, hak yang sama dalam perlindungan terkait dengan bagaimana bisnis organisasi tetap terjaga. Kemudian kalau kita bicara bagaimana sih mengintegrasikan BCM ke dalam organisasi, yang pertama kita perlu memastikan adanya governance alignment. Jadi pastikan kebijakan BCM seperti juga kebijakan yang lain, ya, kebijakan risiko, kebijakan kepatuhan, kebijakan anti fraud itu tersedia dan disahkan oleh direksi atau komisaris dan sesuai dengan risk appetite organisasi. Kenapa kok dengan risk appetite? Karena disitulah kebiasaan organisasi atau kesiapan organisasi dalam menghadapi satu resiko yang perlu dihadapi oleh bisnis. Kemudian yang kedua, eh, ketika penetapan critical business function, jangan lupa bahwa parameter risiko termasuk risiko tata kelola dan reputasi itu diselaraskan sehingga memang kita tidak bisa tidak mengatakan bahwa bisnis apa namanya bisnis continuity management itu akan berkaitan erat dengan risk management. Kemudian seperti tadi sudah disinggung bahwa komitmen dari pimpinan sangat penting sehingga perlu ada embedded tone at the top. Jadi pimpinan tidak hanya menyetujui anggaran tapi juga aktif dalam pengujian. Jadi ini ada hal yang mungkin eh, terasa lucu gitu ya. Ketika misalnya salah satu implementasi latihan BCM adalah kesiapan menghadapi bahaya kebakaran dan seluruh karyawan terlibat. Yang lucunya tidak jarang dan banyak terjadi di organisasi ketika drill itu terjadi, top manajemennya malah pergi gitu. Seakan-akan itu merupakan bagian dari tugasnya tim saja. Eh, Tim top manajemen tidak perlu melihat itu dan mengamati itu. Padahal sebetulnya dengan drill-drill semacam itu akan membantu apa namanya seluruh tim karyawan yang terlibat, termasuk juga karyawan yang dalam tim BCM-nya akan merasa, oh ya, direksi menghargai kami dan memastikan bahwa berkomitmen penuh pada pencapaian eh,
BCM ini berjalan di organisasi. Nah, kemudian bagaimana sih kita sebelum kemudian eh, memastikan bahwa BCM kita selalu terbarukan, ada hal yang menurut saya sangat penting bahwa apa? Bahwa kita perlu menetapkan business impact analysis yang cukup kuat dan selalu diperbarui setiap saat gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 7 tahapan yang perlu dilakukan sampai tercapainya dashboard dari business impact analysis. Yang pertama kita perlu identitas dan scoping. Jadi di situ ada kita butuh selalu terbarukan atas informasi dasar baik itu informasi dasar perusahaan, unit kerja dan ruang lingkup dari business impact analysis. Kenapa demikian? Karena selaras dengan proses manajemen risiko di ISO 31000, kita akan menetapkan ruang lingkup dan konteks sebelum kita melaksanakan identifikasi dari satu impact bisnis. Nah, kemudian setelah kita bisa melaksanakan identifikasi dan scoping atau setara dengan penetapan ruang lingkup dan apa namanya dan kriteria di organisasi, baru kita bisa melanjutkan dengan inventarisasi proses. Sebentar, ini ada yang kirim chat. Oke, nanti saya serahkan ke tim KMMB soal materi ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah kita kita memiliki identitas dan scoping, kita masuk ke inventarisasi proses, di mana semua proses bisnis kita inventarisir tuh. Jangan sampai ada yang terlewat. Bahkan sub proses bisnis pun jangan sampai ada yang terlewat. Semuanya perlu diidentifikasi dengan tepat. Jangan sampai ada yang tertinggal dan terlupa seperti kalau kita naik busway gitu ya, atau naik transportasi umum, diingetin untuk menghindari ketertinggalan dari barang bawaan kita. Sama bisnis proses juga jangan sampai yang tertinggal, jangan sampai nanti ada satu sub proses yang terlewat sehingga akhirnya bisa jadi malah sub proses itu yang mengganggu the whole business gitu. Kemudian setelah inventarisasi proses kita masuk ke analisis dampak. Jadi kita perkirakan dampak apa yang terjadi ketika ada satu titik-titik proses yang kritis. Jadi dalam satu rangkaian proses bisnis pasti akan ada titik-titik di mana proses bisnis itu akan menjadi sangat kritis kalau tidak berjalan atau akan menjadi kritis bagi organisasi kalau terganggu sehingga perlu analisis dampak yang cukup kuat. Nah, kemudian setelah analisis dampak diketahui, kita melaksanakan penetapan parameter pemulihan. Kita tetapkan RTO-nya, RPO-nya, kemudian MTPD-nya, kemudian MBCO-nya per fungsi kritis. Jadi masing-masing itu ditetapkan. Di sini ada penjelasan teman-teman ya terkait dengan apa itu RTO, RPO, MT, MTPD dan BMCO. Silakan nanti dibaca saja. Nah, kemudian setelah parameter pemulihan ditetapkan, kita perlu hitung tuh dampak finansialnya. Karena balik lagi, ketika kita bicara bisnis, ujung-ujungnya berapa uang yang akan kita keluarkan atau berapa uang yang akan kita boroskan ketika suatu bisnis terganggu, gitu ya. Sehingga kita perlu mengkalkulasi dampak finansial per fungsi bisnis. Nah, tapi ini mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman kalau berbicara tentang IRM. Kenapa? Karena di IRM, khususnya yang teman-teman yang percaya pada pendekatan ISO 31000, ketika kita bicara dampak, ada dampak non finansial yang juga mungkin perlu dilihat. Dan masalahnya kadang-kadang dampak non finansial ini ketika dikuantifikasi menjadi sangat besar gitu. Makanya ada yang kemudian tetap menjaga dampaknya tetap dibuat sebagai dampak yang kualitatif untuk menghindari shock dari manajemen terhadap potensi nilai kerugian yang sangat besar gitu ya. Kemudian setelah itu eh, kita tetapkan dependensi dan penetapan SPOF. SPOF itu single point of failure. Jadi ketika apa namanya ada satu titik atau node atau sub proses atau sub proses atau activity dalam organisasi yang ketika itu tidak ada itu akan mengganggu the whole business. Nah, itu perlu ditetapkan baik itu eh, dari ketentuan sistem, SDM atau vendor. Dan ini biasanya salah satunya kadang-kadang dipicu sama hal yang sederhana. Direksi telat menyampaikan atau memutuskan sesuatu gitu. Jadi salah satu SPOF yang mungkin nanti perlu diingatkan oleh tim BCM kepada tim manajemen adalah eh, tolong pastikan bahwa apa namanya eh, penetapan SPOF itu termasuk pada kesiapan direksi dalam memutuskan sesuatu. Dan yang terakhir tentunya kita akan bicara dashboard. Jadi ringkasan hasil BIA sebagai bahan reporting kepada top manajemen. Oke, nah sayangnya teman-teman semuanya, Bapak Ibu, eh,
dalam melaksanakan business impact analysis, kemudian menjadikan sebagai bagian dari business continuity management, yang menjadi masalah adalah adanya silo mentality. Jadi eh untungnya kalau di BCM tuh hanya hanya sedikit gitu ya. Biasanya ada pemisahan antara IRM dengan internal audit. Eh, Memang sebenarnya sudah terpisah gitu ya. Secara triline model tuh memang apa namanya kuadrannya beda-beda gitu. Tapi ketika bicara BCM harusnya ada integrasi antara IRM dan internal audit. Kenapa? Karena IRM memetakan risiko-risikonya, menulis dampaknya, dan internal audit memastikan bahwa itu tidak terjadi gitu ya. Tapi yang lebih parahnya lagi adalah ketika bicara silo mentality adalah ketika kita menyusun IRM. Kenapa? Karena saat IRM disusun, silo mentality-nya bukan hanya muncul dari unit risk atau unit internal audit, tapi di seluruh unit organisasi. Karena cara pandang risk yang berbeda-beda di masing-masing organisasi akan menghambat bagaimana IRM tersusun dan tentunya BCM di setup gitu. Kemudian yang kedua, eh, ini yang saya rasa masih banyak terjadi di organisasi, yaitu BCM-nya, BCP-nya lengkap. Jadi dalam satu BCM itu ada BCP lengkap, eh, prosesnya sudah dirunutkan dengan detail gitu ya, bahkan sampai ke langkah mitigasinya sudah disiapkan, tapi tidak pernah diuji, tidak pernah dilatih. Kalau kita merujuk pada undang-undang tentang K3, Undang-Undang 1 Nomor 70 kalau saya tidak salah, eh, dalam turunannya ada kewajiban untuk drill kebakaran setiap 6 bulan sekali balik oleh organisasi. Meskipun juga itu juga jarang dilakukan setahun, apa, 6 bulan sekali. Banyak yang melakukannya malah mungkin 2 sampai 3 tahun sekali gitu ya. Nah, tapi ini akan lebih parah kalau tidak pernah kita lakukan sama sekali. Sehingga ketika kita punya BCP, pastikan diujikan, dan setelah diujikan dievaluasi. Kenapa? Karena bisa bisa jadi apa yang diujikan tersebut sudah obsolete gitu ya, dan perlu pembaruan secara berkala gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini ada hubungannya dengan silo mentality. Unclear ownership membuat risk owner atau proses ownernya eh, apa namanya ibaratnya ya, mereka tidak mau mengakui kalau itu adalah bagian dari mereka, atau ketika terjadi kesalahan mereka mengatakan bahwa itu bukan bagian dari kesalahannya mereka gitu. Karena memang ownership dari proses, ownership dari sub proses, bahkan ownership dari activity itu tidak clear gitu. Nah, ini yang perlu dikelirkan di organisasi. Nah, tapi teman-teman, tadi kenapa kok saya menyinggungkan dengan risk management? Karena kalau kita bicara sebagai sebuah struktur operational resilience, sinerginya itu tidak hanya antara good corporate governance dengan business continuity management atau menjaga resilience bisnis, tapi ada setidaknya empat empat step lain lagi yang eh, perlu kita jaga, yaitu enterprise risk management, compliance management system, sustainability, dan tentunya anti fraud management system melalui terjaganya integritas organisasi. Jadi ada tujuh eh, apa namanya tujuh struktur yang kita perlu siapkan di awal dengan bisnis proses. Kemudian bisnis proses akan lancar kalau punya tata kelola. Tata kelola akan menjadi kuat perisainya kalau ada enterprise management. Kemudian enterprise management menilai aspek-aspek compliance baik yang voluntary maupun yang regulatory, sehingga siap memiliki compliance management system. Kemudian bisnis dari aspek non operasional perlu terjaga aspek environment, social, and governance-nya. Kemudian dari sisi resilience yang memastikan bahwa bisnis bisa tetap terjalan dalam kondisi apapun. Dan terakhir, ketika kita bicara orang per orang, kita perlu memastikan adanya anti fraud management system yang kuat. Itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa eh, sebuah governance itu akan nempel ke dalam organisasi. Kalau di risk management ada yang disebut dengan risk maturity. Dan ada maturity-maturity yang lainnya gitu dengan sistem masing-masing gitu. Tapi ketika kita bicara maturity, apa sih yang akan nempel ke organisasi? Yang nempel adalah culture. Kenapa culture? Karena ketika kita bicara eh, bagaimana sebuah sistem, sebuah activity, bahkan sebuah SOP itu nempel ke organisasi, perlu ada culture yang kuat dari masing-masing pihak yang berkepentingan. Sehingga bagaimana tahapan untuk bisa mencapai satu kultur yang kuat ya? Yang pertama, testing yang berkelanjutan. Jadi
testing, simulasi itu perlu perlu dilaksanakan secara berkala. Saya tidak mengharapkan itu dilakukan tiap bulan karena pasti akan mengganggu aktivitas operasional. Tapi paling tidak secara berkala atau setiap ada perubahan bisnis yang signifikan atau setiap ada kondisi eksternal yang cukup signifikan terjadi, misalnya perubahan kebijakan politik, perubahan kebijakan ekonomi, itu perlu segera dilaksanakan testing lanjutannya. Itu yang mungkin kita lanjut. Sehingga dari walkthrough, tabletop exercise, hingga simulation drill secara berkala bisa tetap dijalankan. Kemudian yang kedua, audit and continuous improvement. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang ketika bicara khususnya terkait dengan bicara continuous improvement, orang suka bicaranya, oh itu kan urusannya orang mutu gitu. Oh itu kan urusannya orang apa namanya quality assurance gitu. Kemudian oh ini bagiannya orang audit, ini mah udah pokoknya asal kita jalan udah cukup. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Ketika ada sebuah insiden atau bahkan ketika ada sebuah apa namanya eh, eh, sesuatu yang near miss gitu ya, harus sebaiknya dilaksanakan evaluasi. Kenapa? Karena bahkan ketika terjadi suatu hal yang nirmis atau nyaris gitu ya, belum terjadi tapi nyaris terjadi, kita perlu melihat apakah kita siap. Jangan-jangan nirmis yang terjadi itu membuat sebetulnya kita harus mewaspada. Oh ternyata ada potensi yang lebih besar nih mengganggu ke depan. Nah sehingga ketika ada eh, nirmis, insiden, bahkan kalau apalagi accident gitu ya, kita perlu melaksanakan penyempurnaan tata kelola secara berkelanjutan. Dan eh, yang paling sulit sebetulnya nih membangun kesadaran kolektif. Kenapa demikian? Karena kalau saya melihat anggaplah roadmap manajemen risiko gitu ya di di SNI nomor 8848 kalau saya nggak salah itu ada contoh roadmap yang disusun oleh penyusun SNI-nya menyatakan bahwa untuk mencapai tingkat kedewasaan itu paling tidak butuh 4 tahun. Tapi kalau kita lihat bagaimana teman-teman BUMN gitu khususnya di Per 2 tahun 2023 ya meskipun kementerian sudah hilang tapi peraturan masih belum dicabut, kita akan melihat bagaimana tingkat kedewasaan itu muncul atau tingkat culture yang baik itu muncul dari angka 1 sampai level 5 di mana di masing-masing itu ada level 2,5-nya, ada level 3,5-nya sehingga memang bagaimana mengubah dari kepatuhan formal menjadi kesadaran kolektif itu bukan hal yang sederhana tapi butuh sesuatu yang memang cukup kuat dilaksanakan di masing-masing organisasi. Nah, sehingga ini mungkin karena ini sifatnya pembuka ya teman-teman, kita akan lebih banyak diskusi nantinya. Jadi sebagai eh, 3 message kunci yang mungkin perlu teman-teman Bapak Ibu semua pertimbangkan adalah bahwa BCM itu adalah governance in action. Jadi ketika organisasi sudah merasa memiliki tata kelola yang baik, buktikan dengan tersedianya BCM. Dan tersedianya BCM bukan cuma BCM yang tertulis, tapi BCM yang selalu diuji, selalu diperkuat, dan selalu ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, eh, karena BCM ini merupakan bagian dari sistem tata kelola secara besar, maka eh, tentunya kita perlu masukkan juga bahwa komponen-komponen tarif ya, transparansi, accountability, responsibility, independence, dan fairness dalam GCG itu masuk dalam setiap tahapan eh, BCM agar apa? Agar respon kritis yang ada bisa ketika ada satu hal yang kritis, responnya bisa dilakukan secara etis, transparan, dan terukur. Kemudian yang ketiga, resilience ya seperti yang tadi saya sampaikan di sini bahwa resilience itu ada di top 2 ya. Sebelum kita bicara masalahnya ada di orang, resilience itu menjadi competitive advantage karena bisnis yang resilience, bisnis yang tahan, bisnis yang kuat, yang tangguh itu tidak hanya eh, siap menghadapi krisis, tapi juga bisa bangkit lebih cepat dibandingkan pesaing-pesaingnya. Itu mungkin teman-teman sebagai pembuka dan sebagai penutup dari eh, pembuka saya ini adalah jadi penutup dari pembuka ya teman-teman ya. Good governance protect the company today's. Tapi business continuity guarantee its presence tomorrow. Jadi jangan ragu untuk memulai pelaksanaan BCM kalau belum ada dan kalau sudah tersedia pastikan bahwa selalu dalam kondisi yang ditesting dan apa namanya bisa terjaga kekuatannya, kelincahannya maupun update-nya setiap saat. Itu mungkin sebagai pembuka, silahkan saya kembalikan ke Mas Deva untuk kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab.